Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadila dengan NPM 231101242. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Design and System Thinking dengan dosen pengampu Profesor Dr. Mahrina Sari dengan judul Pendekatan Holistik dalam Desain dan Pemikiran Sistem. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk materi pertama itu ada apa itu pendekatan holistik. Pendekatan holistik adalah metode yang melihat sistem atau masalah secara menyeluruh dengan mempertimbangkan semua elemen dan interaksinya sebagai satu kesatuan yang utuh. Di mana pendekatan ini memastikan bahwa perubahan pada satu bagian sistem dipahami dalam konteks dampaknya terhadap keseluruhan sistem. Selanjutnya ada konsep holistik. Di dalam konsep holistik ini ada konsep holistik dalam berbagai disiplin ilmu, yaitu pendekatan holistik adalah metode yang menekankan pentingnya melihat suatu sistem sebagai satu kesatuan yang utuh. Pendekatan ini diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk kesehatan, pendidikan, manajemen, dan teknologi. Contohnya dalam manajemen, yaitu pendekatan holistik digunakan untuk memastikan bahwa semua aspek operasional, strategis, dan human resource dipertimbangkan secara bersamaan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada integrasi pendekatan holistik dalam desain dan pemikiran sistem. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai proyek desain sistem. Pendekatan holistik dalam desain dan pemikiran sistem membantu menciptakan solusi yang lebih tahan lama dan efektif karena mempertimbangkan berbagai aspek dan dinamika yang mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada manfaat pendekatan holistik dalam desain dan pemikiran sistem. Itu ada 3. Yang pertama adalah pengurangan kompleksitas. Pendekatan holistik membantu mengurangi kompleksitas dalam perencanaan sistem dengan mempertimbangkan semua elemen dan interaksi sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, misalnya, pendekatan ini memungkinkan para pengembang untuk melihat sistem secara keseluruhan dan memahami bagaimana setiap komponen berinteraksi satu sama lain. Yang kedua itu ada pendekatan holistik memungkinkan peningkatan efisiensi operasional sistem dengan cara mengidentifikasi dan mengeliminasi redundansi serta mengoptimalkan proses. Sebagai contoh, dalam induksi manufaktur, dengan memahami semua aspek dari rantai pasokan hingga produksi, perusahaan dapat mengidentifikasi titik-titik inefisiensi dan mengoptimalkan aliran kerja untuk mengurangi biaya dan waktu produksi. Dan yang terakhir adalah adaptasi terhadap perubahan. Salah satu keunggulan utama dari pendekatan holistik adalah kemampuannya untuk membuat sistem lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dalam sistem yang dapat beradaptasi dengan cepat adalah suatu keharusan. Misalnya dalam industri teknologi, pendekatan holistik memastikan bahwa produk yang dikembangkan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga fleksibel untuk menyesuaikan inovasi dan tren masa depan. Ini membantu organisasi tetap kompetitif dan relevan dalam menghadapi perubahan yang cepat. Selanjutnya ada tantangan dalam penerapan pendekatan holistik. Itu yang pertama ada kesulitan integrasi komponen. Salah satu tantangan utama dalam penerapan pendekatan holistik adalah kesulitan dalam mengintegrasikan berbagai komponen dan interaksi dalam sistem. Proses ini bisa sangat kompleks karena melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana setiap elemen berfungsi dan berinteraksi dengan elemen lainnya. Selanjutnya ada kebutuhan pemahaman mendalam. Pendekatan holistik memerlukan pemahaman mendalam terhadap keseluruhan elemen dan dinamika dalam sistem.
Hal ini memerlukan waktu dan usaha yang signifikan untuk mempelajari dan memahami semua aspek yang terlibat. Dan yang terakhir ada waktu dan sumber daya. Proses perencanaan dan implementasi yang menyeluruh memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan pendekatan lainnya. Hal ini dapat menjadi tantangan terutama dalam proyek dengan keterbatasan waktu dan anggaran. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Pendekatan holistik dalam desain dan pemikiran sistem sangat berguna dalam menangani masalah kompleks dengan melihat keseluruhan sistem serta semua elemen yang saling berinteraksi. Dengan memahami sistem sebagai salah satu kesatuan yang utuh, pendekatan holistik dapat mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi operasional, dan memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan. Pendekatan ini memberikan manfaat yang signifikan. Selanjutnya ada saran untuk memahami pendekatan holistik dengan lebih baik. Pelatihan dan pendidikan harus ditingkatkan, membantu praktisi dan mengimplementasikan pendekatan ini secara efektif. Selain itu, perlu dikembangkan alat dan metode khusus yang mendukung pendekatan holistik untuk memahami dan mengelola sistem yang kompleks. Pendekatan ini juga membutuhkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu sehingga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi ini sangat penting. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, bisa untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar atau chat pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.